Ya, selamat datang di BCDFM. Dan gua baru ketabrak mobil. Jadi BCDFM kali ini adalah temanya gua yang baru ketabrak mobil. Ceritanya adalah gua sama pacar gua sekitar jam 7 atau setengah 8 malam pengen beli roti bakar. Posisi roti bakarnya ini dari jalan adalah di kanan jalan. Otomatis gua harus memelankan kendaraan gua, motor gua, dan juga gua harus menyalakan lampu sen dong. Ya, sudah gua lakukan. Tinggal 2 sampai 4 meter lah gua sampai ke seberang gitu, sampai ke kanan gitu. Tapi tiba-tiba disundul mobil. Lo banteng bos, nyundul-nyundul. Lo yang gak hati-hati kali bang? Enggak, gue yakin gue udah hati-hati. Dan gue yakin gue yang bener. Kenapa gue yakin banget gue yang bener? Karena waktu gue udah deket sama tukang roti bakarnya itu, di belakang gue itu gak ada mobil. Jadi kemungkinan mobilnya itu emang dari jauh dan lumayan kenceng. Logikanya nih, di malam hari lo naik motor, kalau di belakang lo jaraknya deket ada mobil, cahayanya tuh kelihatan dong. Di situ banyak saksinya. Gue tuh udah lampu sen, gue juga pelan, sumpah gue pelan. Karena kalau kita mau ke seberang kanan kan ya kita harus memelankan kendaraan, lihat dulu dari arah sebaliknya, arah depan itu ada motor atau enggak. Kalau misalnya enggak ada baru kita ke kanan gitu ya kan. Nah, ini gue udah pelan banget. Pokoknya udah pelan. Kalau saat itu di samping gua ada balita naik skateboard, motor gua aja kalah, sumpah. Dan akhirnya ditabrak dari belakang sama bapak-bapak ternyata. Motor gua keseret 1,5 sampai 2 meter ke depan. Terus gua sama pacar gua jatuh ke aspal gitu, ngegeblak ke aspal. Kejadiannya begitu cepat. Yang pertama gua pikirin adalah pacar gua gimana. Gua langsung nyari tahu pacar gua posisinya di mana dan dia di belakang gua. Gua cuma memar-memar tapi nggak parah, masih bisa gerak normal lah walaupun ya agak begel-begel dikit. Nah, sedangkan pacar gua ini kakinya tuh sakit sampai susah berdiri dan susah jalan. Ini BTW di jalanan kampung gitu ya, nggak begitu gede. Akhirnya gua bawa pacar gua ke pinggir jalan, dibantuin tukang roti bakar yang mau gua beli. Saat gua nenangin pacar gua, warga sekitar sangat-sangat membantu. Warga sekitar rusuh ke bapak-bapaknya, ngancem-ngancem, lu jangan kabur lo. Lu jangan kabur lo ya. Biasanya gua tuh kalau ada rusuh-rusuh tuh kayak, apaan sih rusuh-rusuh? Iya apaan sih? Tapi ini ternyata rusuh-rusuh tuh emang ada gunanya. Bayangin kalau misalnya warga sekitar tuh tenang gitu. Ada tabrakan. Ya sudah, mari kita biarkan mas-mas ini dan juga bapak-bapak ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Bisa aja kabur tuh bapak. Tapi karena warga sudah rusuh, sudah diancam-ancam, kan mau kabur takut nih. Digebukin gimana kan, pasti mungkin bapaknya mikir begitu kan. Akhirnya bapaknya keluar dari mobil, nyamperin gua sama pacar gua, terus nawarin buat dibawa ke rumah sakit. Gue juga nggak mau ribut, gue mikirnya yang penting nih pacar gue selamat dulu nih. Akhirnya gue sama pacar gue naik mobil dia. Waktu di mobil, bapaknya ini langsung tanya-tanya soal gue sama pacar gue. Tinggal di mana? Kerja apa? Di kota ini udah berapa tahun? Bangsat, kayaknya ada yang kelupaan lo. Anjing! Maafnya mana pak? Maafnya mana? Kenalannya so akrabnya nanti dulu bisa nggak? Maaf dulu bisa nggak? Anjing! Bangsat. Dia nggak minta maaf loh. Tidak so asik dulu, maafnya dulu dong. Halo, bisa bicara dengan maaf? Ini bapak-bapak ini ngajarin anaknya gimana gitu ya kan? Misalnya bapaknya tanya ke anaknya, nak, kalau misalnya kita ada salah, misal kita nabrak orang, kita harus gimana? Wah, pertama kita harus minta maaf pak. Oh tidak, kita harus angkuh dan arogan dan merasa tidak salah dan tidak perlu minta maaf. Terus dia tanya sama pacar gue yang sakit bagian mana. Pacar gue jelasin, ini ada kaki pak sama tangan. Sakit kalau digerakin. Terus dia dengan entengnya ngomong, wah itu nanti mending diurut aja. Diurut aja. Pacar saya bukan ada sliding pak, ada tabrak pakai mobil. Diurut matamu diurut. Yaudah akhirnya dibawa ke rumah sakit, dicek tulangnya apakah ada yang patah atau geser. Dan alhamdulillah puji Tuhan tidak ada geser, tidak ada patah. Satu-satunya yang geser adalah otak si bapak. Karena bahkan udah sampai rumah sakit pun kata maafnya belum ada nih. Waduh. Apakah bapaknya pas ngomong maaf keluarnya kata-kata lain itu kayak, Mbak, Mas, saya minta Mbak, Mas, saya minta Tapi yaudah, yang penting pacar gue selamat. Akhirnya gue dianterin ke lokasi kejadian, yang mana motor gue masih dititipin di tukang roti bakar yang sebenarnya mau gue beli. Dan ini kondisi motor gue, spakbor belakangnya hancur. Bayangin motor gue cacat gak punya ekor. Lu bayangin gak sih lu menjadi satu-satunya motor cacat gak punya ekor di antara motor-motor normal lainnya? Sedih tau gak sih? Sedih. Motor gue biasanya gue starter brem,
Sekarang gue starter, sedih nggak punya ekor, dia jadi motor cacat. Nah mobilnya itu cuma lecet doang di bagian sini nih, tuh. Itu mah ibaratnya kayak bibir kita dicakar kucing, lecet dikit doang. Dan sampai gue minta nomor WA bapaknya, sampai gue chat di WA, masih nggak ada kata maaf loh. Kalau nanti ada yang komen, bang paling enggak dia kan udah tanggung jawab. Paling enggak, bukan paling enggak dong. Dia emang harus tanggung jawab. Paling enggak dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan dia minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Menurut gua adalah dua hal yang berbeda. Kalau tanggung jawab ya lu emang harus tanggung jawab. Itu emang kewajiban lu. Masa lu yang nabrak yang tanggung jawab Pak Jokowi? Kalau minta maaf itu emang bukan kewajiban. Lu emang gak wajib minta maaf, tapi kan manusia punya hati nurani gitu loh. Tapi ya semuanya udah berlalu, tinggal benerin motor gue doang. Gue yang udah hati-hati aja masih bisa kena musibah yang diakibatkan oleh bapak-bapak tolol. Apalagi kalian yang misalnya di jalan ugal-ugalan gitu. Jadi menurut gua kalian ya hati-hati di jalan lah. Ini juga alasan kenapa gua nggak live, nggak konten selama berapa hari, 2 hari atau 3 hari gitu ya. Karena ini, karena bapak-bapak tolol ini.